Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا تُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ tu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan pada waktunya. Siapa yang dikehendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan siapa yang dikehendaki pahala akhirat, niscaya Allah akan berikan pula kepadanya pahala akhirat. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Man kana yurid harthal akhirah nazid lahu fi khazanatihi wa man kana yurid harthad dunya tu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin." Siapa yang menghendaki, yang menginginkan, yang mengharapkan balasan akhirat, akan ditambahkan balasan itu baginya. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepadanya sebagaimana darinya, yaitu balasan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun daripada akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja dalam kehidupan ini pastilah kita harus ada yang disebut dengan tata krama, adab. Yang kita tahu selama ini, yang kita dahulukan selama ini adalah adab terhadap manusia, adab terhadap tetangga, adab terhadap keluarga. Kita lupa ada adab yang harus kita lebih utamakan dari itu semua, yang dimana dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi ini, yang memberikan kita segala kenikmatannya, yang memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, yaitu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaras dengan itu, maka kita harus tahu apa yang dicintai oleh Allah sehingga kita lakukan, apa yang dibenci oleh Allah harus jauh-jauh kita tinggalkan. Sebagaimana Allah mengatakan, jikalau kalian menginginkan dunia, kalian akan diberikan dunia. Jikalau kalian menginginkan akhirat, maka kita akan berikan akhirat. Jadi jangan kita ragu dalam meluruskan niat kita, dalam memperbaiki hati kita. Tentu saja hati yang baik itu tidaklah instan. Hati yang ikhlas, hati yang tulus itu tidaklah begitu saja terjadi. Perlu adanya proses,
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu naik turun. Yazidu bit ta'ah, akan bertambah jikalau kita iringi dengan ketaatan. Kita dengan tambah ibadah dengan salat, kita iringi dengan zakat, kita iringi dengan sedekah, dengan berzikir, mengaji, mohon ampun kepada Allah. Ya, maka akan bertambah kekhusyuan hati. Tumakninahnya hati akan bertambah seiring dengan ketaatan tersebut. Wa yanqusu bil ma'asi, dan keimanan itu akan larut dan akan berkurang jikalau kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lupa, semakin hilang. Lalu jikalau ada yang bertanya tentang Islam, dasar Islam, apa itu agama Islam? Maka jawabannya adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama yub'atsun nasu ala niyyatihim." Sesungguhnya aku diutus untuk manusia sebagai upaya memperbaiki niat mereka. Dan niat yang terbaik adalah niat untuk akhirat. Niat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita didominasi dengan cinta dunia, cinta terhadap hal-hal yang faniyah, fana, yang bisa hancur, dan kita meninggalkan sesuatu yang baqiyah, yaitu yang kekal dan abadi. Allah telah mempersiapkan surga bagi orang-orang yang beriman, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, yang kekal di sana, yang abadi di sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seiring dengan hadis tersebut menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhu ad-dunya, farraqallahu alaihi amrah." Barang siapa yang menjadikan dunia ini adalah tujuan utamanya, cita-citanya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqruhu baina 'ainaihi, dan dia akan melihat seolah-olah di pelupuk matanya itu kefakiran terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dia tidak akan mendapatkan rizki yang lebih kecuali sudah dituliskan, ya segitu ya segitu. Wa man kanat hammuhul akhirah, barang siapa yang niatnya, cita-citanya untuk akhirat, jama'allahu lahu amruh, maka Allah mengumpulkan dua kebaikan baginya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan jadikan hatinya penuh dengan kekayaan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan didatangkan kepadanya dunia dalam keadaan yang hina dan rendah. Maka dari itu, di sini kita belajar, dari hadis ini kita belajar, kita bisa memahami dan bisa mengambil faedah tentang adab. Jikalau kita belajar lagi tentang adab, kita belajar lagi tentang bagaimana memiliki adab yang baik, memiliki adab yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak terlepas dari tiga hal, kata para ulama. Yang pertama yang harus ada pada diri dia adalah wujudul qudwah as-salihah. Harus adanya qudwah, suri tauladan yang ia tiru, contoh yang ia tiru. Ada nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab dia kepada Allah? Kita harus baca, kita harus telusuri. Ada para sahabat yang dimana berdampingan hidupnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, qudwah terbaik bagi kita. Maka dari itu, jangan sampai kita terlena dengan adanya sosok-sosok yang dimunculkan pada saat ini, terutama pendidikan bagi anak-anak generasi muda kita.
Jangan sampai kuduah mereka, contoh mereka, idola mereka adalah sosok-sosok yang tidak membawa kepada kejayaan kepada negeri kita, apalagi kepada surga Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai generasi kita atau bahkan kita suka dengan artis-artis misalnya yang dimana mereka tidak mengajarkan terhadap suatu hal yang baik, atau bahkan mereka sebagian mereka wal'iyadzubillah masih kafir, tidak memiliki agama yang baik. Lalu yang kedua adalah yang harus melekat pada dia jihadun nafs. Apa tuh jihadun nafs? Kesungguhan, perjuangan dalam memperbaiki diri. Harus ada rasa sungguh-sungguh jikalau ingin memiliki adab yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Harus ada sungguh-sungguh ketika dia ingin meninggalkan dunia ini menjadi tujuan utamanya. Yang dia niatkan, yang dia tuju adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia tercerai-berai karena haus akan dunia. Ya, sebagaimana yang tadi Rasulullah SAW sabdakan, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Ketika dunia itu dia jadikan tujuan utamanya, dijadikan oleh Allah kemiskinan di pelupuk matanya. Selalu melihat kurang, selalu melihat dia itu miskin. Tidak akan pernah merasa cukup. Akan tetapi jikalau dia jadikan akhirat menjadi tujuannya, ja'alahullahu ghinahu fi qalbi. Maka Allah jadikan kekayaan, kecukupan bagi hatinya. Dan yang ketiga yang tidak turut kita lupakan adalah al-'adah. Apa itu 'adah? Pembiasaan. Harus terbiasa. Harus terbiasa dengan akhlak yang baik, niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita terbiasa dengan adanya perbuatan-perbuatan yang baik. Kita harus terbiasa berucap yang baik, terbiasa husnudzon terhadap saudara kita. Jangan sedikit-sedikit kita melihat saudara kita agak sedikit tidak kita senang, tidak berkenan, kita langsung suudzon. Kayaknya dia ini ada masalah dengan saya, tidak suka dengan saya. Kayaknya dia ini ada sesuatu dengan saya. Kita husnudzon. Hidup itu harus berlandaskan husnudzon, berprasangka baik. Kita harus juga biasakan diri kita terjauh yang dari namanya ghibah, membicarakan orang dari belakang. Sebagaimana definisi ghibah adalah dzikraka akhuka bima yakrah, menyebutkan sesuatu yang dia benci. Apapun itu, ketika dia mendengar ucapan kita di belakang itu dia benci. Jadi, jangan sampai ini bukan ghibah kok cuman ngomongin, enggak. Ketika dia mendengar itu benci, itu sudah termasuk ghibah. Berarti ghibah itu ada pakemnya, itu sesuatu yang ketika dia mendengarnya benci, yaitu sudah disebut dengan ghibah. Sebagaimana para ulama menyebutkan dzikraka akhaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu, membicarakan sesuatu di belakang orangnya ketika orang tersebut mendengar dia tidak suka. Kita harus biasakan dari hal-hal seperti ini. Kita juga harus biasakan diri kita tidak adanya namimah, mengadu domba. Memang betul ini adalah adab terhadap manusia, tapi pada dasarnya ini adalah adab utama terhadap Allah. Kita landaskan adab terhadap Allah. Karena apa? Allah yang memerintahkan. Ketika kita melanggar, pertama yang kita kurang ajarkan, yang kita langgar adalah perkataan siapa? Perkataan Allah. Maka tatkala kita laksanakan hal tersebut dengan baik, maka kita sudah berusaha satu langkah untuk beradab dengan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan qudwah atau suri tauladan terbaik kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri nabi kalian, rasul kalian, terdapat suri tauladan yang terbaik bagimu, bagi yang mengharap rahmat Allah dan kebaikan di akhirat, dan dia banyak berzikir, yaitu adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah nyata dari figur yang terbaik pada diri Rasulullah SAW itu meliputi penampilan. Rasulullah SAW sangat menjaga penampilan, memperbaiki penampilan yang bersih, yang baik, wangi, tidak suka yang kotor. Lalu dari suri tauladan yang kita bisa dapatkan dari Rasulullah SAW yang kedua adalah perkataan yang baik, mengucapkan salam, senyum, doa, sapa. Kita iringi dengan senyum terhadap saudara kita, ucapan yang baik terhadap saudara kita, tidak menyakitkan hati mereka, tidak membuat mereka menjadi tidak suka, yang jelas adalah perkataan yang baik. Lalu yang ketiga, pada diri Rasulullah SAW itu terdapat tindakan atau perilaku, yaitu sesuatu dengan ajaran yang Allah turunkan, perilaku yang tidak mengganggu orang lain, perilaku yang baik, tata krama yang baik, tidak mencuri, tidak juga menghancurkan milik orang lain. Dan yang keempat, yang ada pada diri Rasulullah SAW yang harus kita pelajari juga adalah saling bernasihat dalam menetapi kebenaran. Harus ada dalam diri kita itu peduli terhadap saudara kita, peduli terhadap kerabat kita, tetangga kita. Kita nasihati mereka dengan cara yang baik. Jangan sampai kita sebagaimana orang Yahudi, mereka tatkala ada yang berbuat salah, diam, lebih memilih untuk diam, tidak menasihati. Ini adalah bukan dari ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah suka menasihati, sebagaimana para sahabat tatkala melihat sahabat yang lain melakukan kesalahan, dia nasihati dengan cara yang baik. Dan yang kelima adalah sifat sabar dan syukur. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat luar biasa bagi perkara umat muslim. In asabathu sarra'i syakar, jikalau dia mendapatkan sebuah kebahagiaan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'i sabar, dan jikalau dia mendapatkan sebuah musibah, gangguan, sabara, dia bersabar. Lalu di poin yang kedua, di poin yang pertama adalah qudwah. Kita bahas yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW dalam perilakunya, dalam perkataannya, dalam tindakannya, dalam saling menasehatinya, dalam sabar dan syukurnya dari diri Rasulullah SAW yang patut kita tiru, menjadi qudwah kehidupan kita, menjadi kunci hidup kita dalam beradab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang jihad tadi, tentang kesungguhan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihad an yujahidar rajulu nafsahu wa hawah. Jihad yang paling baik, jihad yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah seseorang yang berjihad, seseorang yang berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Sebaik-baik jihad ketika dia bisa menahan dirinya dari hal-hal yang haram, menahan dirinya dari hal-hal yang mungkar,
menahan dirinya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah hafizahullah berkata, jika kaum muslimin melalaikan jihad melawan diri sendiri, mereka tidak akan mampu jihad melawan musuh-musuh mereka, sehingga dengan sebab itu terjadi kemenangan musuh terhadap mereka. Kemudian beliau menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengatakan, bila mana orang-orang kafir menang atas umat Islam, maka tidak lain sesungguhnya hal itu dikarenakan dosa-dosa kaum muslimin sendiri yang menyebabkan iman mereka berkurang. Kemudian jika kaum muslimin bertaubat dengan menyempurnakan iman mereka, maka Allah pasti akan menolong mereka. Di antara strategi ataupun metode untuk mendidik diri kita dan anak kita, ya, setelah berjihad tadi, yang pertama adalah qudwah, yang kedua adalah jihad, yang ketiga kita akan bahas ini adalah membiasakan melakukan kebaikan dan ketaatan sedini mungkin, sejak muda. Anak kita usahakan sedini mungkin kita ajarkan terhadap hal-hal yang baik, kewajiban dia terhadap Allah, kewajiban dia terhadap agama ini, kewajiban dia terhadap Rasulullah. Barulah kita ajarkan terhadap bagaimana hidup dia di dunia ini. Setelah kita ajarkan kepada dia tentang bagaimana adab dia kepada Allah, adab dia kepada Rasulullah, bagaimana dia beragama dengan baik, barulah kita ajarkan bagaimana dia hidup dengan baik. Sebagaimana seorang penyair menuturkan, yansha'un nashi'ul fityana minna ala ma kana audata abuhu. Tumbuh berkembang para pemuda, anak-anak di lingkungan kita ini di atas apa yang dibiasakan, apa yang dipupuk oleh ayahnya. Jadi ada yang memang, saya seorang ayah, saya secara pribadi juga, karena cintanya terhadap anak, sayang terhadap anak, menjadi enggan untuk yang namanya kita memaksa mereka. Padahal yang namanya hawa nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu pribadi setiap orang pasti mengajak kepada keburukan. Jadi yang namanya anak condong terhadap dunia, bukan berarti kita tinggalkan dia dengan dunia tersebut. Harus ada yang namanya pembiasaan diri, pembawaan diri sejak dini. Yang diharapkannya dengan dia terbiasa dari hal tersebut, dia menjadi orang yang saleh di masa yang akan datang. Nabi SAW juga telah mengajarkan kepada kita untuk membiasakan diri kita ketaatan, adab, perilaku yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a 10 wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia mereka mencapai 7 tahun. Pukullah mereka jikalau dengan pukulan yang tidak membekas. Sekali lagi, pukulan yang tidak membekas. Ya, bahkan para ulama menukilkan di kaki, tidak di kepala, tidak di tangan, tidak di wajah, tapi di kaki dengan pukulan yang tidak membekas. Ghairul madaji, yang tidak membekas, sampai di umur 10 tahun. Jadi umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat, tidak dipukul. Namun ketika sudah sampai 10 tahun dipukul dengan pukulan yang tidak membekas, itu pun di kaki. Ya. Harus ada pembiasaan sejak dini. Ya. Dia harus bisa kita ajarkan melawan hawa nafsu dia. Sebagaimana tabiat hawa nafsu ya tidak mau sholat. Kalau kita biarkan itu bukan diri dia, tapi hawa nafsu dia yang kita tidak luruskan.
Justru karena kita tidak mengajak mereka, itu berarti kita tidak sayang terhadap mereka. Karena kita sayang terhadap mereka, ya kita paksa mereka, kita ajak mereka. Ini adalah tuntunan Rasulullah. Ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyun yuha. Bukan dia ucapkan ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah kecuali adalah wahyu daripada Allah, bukan keluar dari hawa nafsunya, bukan keluar dari diri dia, itu semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara mendidik anak. Di usia 7 tahun diajak untuk sholat. Di usia 10 tahun diingatkan dengan dipukul dengan tidak membekas, itu pun di kaki kata para ulama. Ini adalah metodenya Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Hadis ini memberikan kepada kita untuk membiasakan diri melakukan ketaatan meskipun kita belum mencapai usia baligh mukallaf. Walaupun usia masih muda belia, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membiasakan anak tersebut untuk beribadah, untuk sholat. Ya. Terlebih lagi kita yang sudah baligh, kita yang sudah berpikir, kita yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, pastinya kita lebih aula, ya, lebih diutamakan untuk membiasakan diri kita dengan hal-hal yang baik. Ya, biasakan diri untuk sholat datang lebih awal, biasakan diri untuk sholat duha bahkan. Ya. Ya. Saya secara pribadi juga berusaha untuk hari demi hari memperbaiki diri walaupun terkadang tergelincir. Ya. Sebagaimana iman kita sebutkan di awal, iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Dengan adanya ketaatan yang kita tambahkan, ketaatan yang kita lakukan, maka akan bertambah keimanan kita. Terutama hal yang paling sangat sensitif masalah pembiasaan ini adalah masalah perkara sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwata fasawfa yalqawna ghayya." Maka akan datang generasi setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tersesat. Dan orang-orang yang melalaikan salat baik secara sengaja ataupun karena malas akan dimasukkan ke neraka sakar. Jadi, peninggal salat yang sengaja meninggalkan salat biarpun itu karena dia lalai ataupun karena malas, ada neraka khusus bagi orang-orang peninggal salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka sakar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang tersebut, para ahli neraka sakar itu menjawab, lam nakum minal musallin. Kita tidak mendirikan salat semasa hidup kita. Ya. Tentu saja tempat yang khusus pastilah memiliki azab yang khusus, penderitaan yang khusus, ya. Lalu di antara tentang pembiasaan diri yang lain, kita memiliki jiwa yang cenderung bosan. Bukankah kita kadang-kadang misalnya semangat, ya, malam ini insya Allah saya akan, misalnya karena ada kebaikan, karena ada rezeki, dia bersyukur, ya udah saya malam ini saya mau tahajud, insya Allah. Dalam tahajud dia dengan semangatnya yang luar biasa langsung sholat, ya sekian puluh rakaat, 20 rakaat, 10 rakaat. Maka sehari 2 hari bolehlah dia bisa sholat malam itu. Kemudian 3 hari ketiduran, capek. Ya. Ini adalah tabiat manusia. Dalam pembiasaan diri, ya, sebagaimana kalau kita melakukan sesuatu, ya jangan langsung dipaksakan. Ahabbul a'mal ilallahi
dawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang rutin. Sesuatu yang sering kita lakukan. Wa in qalla, walaupun itu hal yang kecil. Walaupun hanya 2 rakaat, tapi itu terus menerus kita lakukan. Jadi bukan dia banting setir langsung banyak amalan tapi mandek, tapi futur, capek. Ini Allah tidak suka. Yang Allah suka justru malah sesuatu yang ringan dia lakukan akan tetapi terus menerus. 2 rakaat sebelum subuh. Kalaupun tahajud belum bisa banyak rakaat, ya semampunya ketika dia bangun, dia ambil wudhu dan sholat. Ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, alaikum minal a'mal ma tutiqun, fa innallaha la yamillu hatta tamallu, wa in ahabbal a'mal ilallahi ma dawama alaihi wa in qalla." Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kita mampunya masih segini ya segini. Kita mampunya sedekah masih 10.000 ya 10.000, jangan dipaksakan. Kita mampunya masih sedekah 100.000 ya 100.000, jangan dipaksakan. Ya. Kita mampunya ya sholatnya masih 3 rakaat ketika witir ya 3 rakaat ketika sholat malam. Ya. Pengganti yang mengabaikan lakukanlah amal sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Allah tidak merasa bosan sampai kalian yang merasa bosan. Allah tidak pernah bosan. Allah tuh gak bosan dengan sholat kita, tapi kita yang bosan. Kayaknya Allah bosan nih karena kita sholatin. Mungkin ada yang berpikir kebalik. Kayaknya Allah bosan saya minta terus. Kayaknya Allah bosan saya sholat malam. Bukan. Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan pernah Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang akan bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang continue, yang ajak, yang terus menerus, yang ada walaupun itu sedikit. Rasulullah SAW menambahkan dalam hadis yang lain, pernah bersabda, walikulli amalin syirratun walikulli syirratun fatratun. Faman yakun fatrahu ila sunnah faqad ihtada wa man yakun ila ghairi dzalik faqad dhalla. Setiap amal itu pasti memiliki masa semangat. Setiap amalan itu pasti memiliki masa semangat, kata Rasulullah SAW. Dan setiap masa semangat itu pasti ada masa malas, masa futur. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah, ya kemalasan diisi dengan hal-hal yang disunnahkan Nabi, maka dia berada dalam petunjuk. Dia malasnya dia diisi dengan hal-hal yang sunnah. Bukan malah karena dia malas diisi dengan sesuatu yang bukan sunnah. Kita malas ibadahnya seperti ini terus, coba kita isi dengan hiburan, tapi hiburan yang lain, ibadah yang dia lakukan, dia selingi dengan hal-hal yang bukan dari ajaran Rasulullah. Ya. Bukannya dia akan semakin semangat, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka dia akan keluar dari petunjuk tersebut, bahkan sungguh kata Rasulullah SAW, dia akan telah menjadi orang yang menyimpang. Dia akan menjadi orang yang menyimpang. Perlu diketahui bahwa apabila seseorang meninggalkan amalan yang soleh atau perilaku yang baik yang biasa dia rutinkan karena alasan sakit, sudah tidak mampu lagi melakukannya, ganjarannya adalah sebagaimana firman Rasulullah SAW. Dia semasa hidupnya, semasa sehatnya biasa sholat duha, semasa hidupnya biasa sholat sunnah, biasa sholat malam, biasa bersedekah. Orang yang seperti ini ketika dia merasakan sakit, tidak mampu lagi melakukan amalan-amalan tersebut,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridhal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha." Jika seorang sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim dan sehat. Di masa tidak sakit dia biasa beribadah, biasa sholat, biasa bersedekah, biasa sholat malam. Qadarullah di suatu saat dia dalam kondisi yang lemah. Qadarullah di suatu saat dia kondisi yang tidak mampu. Tetap Allah akan catat pahala tersebut. Pahala ibadah yang kontinu tersebut. Ini yang Allah sampaikan bukan amalan yang sehari dua hari kita lakukan, bukan ya. Amalan yang ajek. Semasa sehat kita ajek kita lakukan. Kontinu kita lakukan, terus kita isi, terus kita lakukan. Maka ketika amalan ajek ini walaupun itu hal yang sedikit, Allah akan tuliskan pahala kita dalam kondisi sakit kita. Dalam kondisi kita dalam keadaan safar. Ya. Maka dari itu kita harus menjadikan hal-hal yang kita biasakan itu adalah hal-hal yang kita cintai dulu, hal yang kita sukai dulu. Misalnya mengaji, jangan dipaksa langsung, ini harus mengaji. Anak kita paksa, udah kita ngaji langsung 5 lembar, langsung 6 lembar. Kita mulaikan dulu. Kalau misalnya tidak bisa ngaji banyak-banyak di waktu yang sedikit, ya 10 ayat, 20 ayat, cukup. Sebagaimana para sahabat pun, ketika mereka hafal Quran, hafalan Al-Quran, jadi para sahabat Nabi, karena mereka hidupnya berdampingan dengan Rasulullah, mereka belajar langsung Al-Quran dengan Rasulullah. Dan cara mereka belajar adalah 10 ayat sehari. Bagaimana itu? Mereka menyetorkan hafalan 10 ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan pindah dari 10 ayat itu sampai mereka mengamalkan ayat tersebut. Sampai mengetahui isi ayat tersebut. Sampai mempelajari tafsir ayat tersebut. Begitulah cara belajar para sahabat. Bukan mengaji yang banyak, Jangan sampai yang kita mengaji, yang kita baca, yang kita lantunkan itu hanya sampai tenggorokan kita. Tidak cukup sampai situ, harus sampai kepada hati kita, pikiran kita, amalan kita sehari-hari. Maka dari itu 10 ayat sudah cukup. Akan tapi dilandaskan dengan tafsir, dilandaskan dengan terjemah, dengan artian, sehingga itu merasuk kepada hati kita dan masuk kepada pikiran kita, sehingga berpengaruh kepada amalan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, menjadikan kita orang-orang yang saleh, memberikan tempat untuk kita di surga kelak, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.